誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Setelah menunggu selama 1 minggu penuh tanpa ada kejelasan sedikit pun, akhirnya chapter terbaru dari manga Bakugan Tokyo Revengers kembali terbit di Jepang sejak jam 10 malam tadi. Meskipun kami yakin sebagian besar dari kalian pasti sudah tahu mengenai poin-poin cerita apa saja yang akan muncul di dalam chapter ini, tapi kami sarankan kalian tetap baca atau nonton chapter 260 sampai habis ya, karena banyak sekali kejadian penting yang muncul dalam satu chapter sekaligus. Mulai dari hasil pertarungan penentuan antara Taiju melawan Wakasa dan juga Benkei, sampai dengan pertarungan dua karakter misterius selanjutnya. Oh iya, seperti biasanya, untuk review kali ini kami menggunakan manga Tokyo Revengers versi legal atau versi berbayarnya. Jadi buat kalian yang tanya, Bang APK-nya apaan? Bang bacanya di mana? Jawaban yang bisa kami berikan hanyalah dua, yaitu dari web Kodansha langsung atau dari web Pocket Magazine dengan harga sebesar 80 yen atau sekitar Rp8.000 untuk satu chapternya. Namun jika kalian bersabar dalam waktu 1 minggu, chapter terbarunya akan menjadi gratis untuk dibaca. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Tokyo Revengers Chapter 260 berjudul Squaring of Gains. Judul tersebut merupakan sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti atau makna bertarung seimbang melawan. Pada awal chapter, kita pun kembali dikejutkan dengan sebuah panel manga yang luar biasa menarik, yaitu kelanjutan pertarungan antara Taiju Shiba melakukan duet pasangan legendaris dari geng Black Dragons generasi pertama. Di mana pada panel ini, Taiju pun harus menelan pil pahit akibat semua kesombongannya pada chapter 259 kemarin. Singkatnya, setelah menghina kedua lawannya dengan julukan pensiunan berandalan tua, Benkei pun seketika mengamuk dan tanpa basa-basi langsung berlari ke arah Taiju Shiba sambil mengepalkan tinjunya. Dengan penuh emosi, Benkei pun berkata, "Matilah kau Taiju!" Meskipun pada momen itu Taiju bisa membaca pergerakan Benkei dan siap untuk melancarkan serangan baliknya, namun sayangnya pergerakan dari Benkei jauh lebih cepat daripada respon Taiju. Akibatnya Benkei pun berhasil mendaratkan satu pukulan kritikal tepat ke arah wajah Taiju Shiba. Tidak hanya sampai di situ saja kejutannya, karena di saat yang bersamaan, Wakasa pun tiba-tiba saja sudah berdiri tepat di belakang Taiju dan bersiap melancarkan serangan combo keduanya. Dengan cepat, Wakasa pun langsung melompat ke arah Taiju sambil melayangkan tendangan berputarnya ke arah leher bagian belakang dari Taiju. Lagi-lagi di momen ini, Taiju pun tidak bisa menahannya. Dia pun harus pasrah menerima semua serangan beruntun dari pasangan legendaris ini. Nah, menariknya walaupun pada panel ini tubuh Taiju sempat terlihat goyah, namun nyatanya Taiju masih mampu terus bertahan dan tidak sampai terlempar jauh ke belakang apalagi jatuh ke tanah. Seperti apa yang pernah terjadi kepada Terano Minami pada perang 3 dewa sebelumnya. Luar biasa banget ya. Padahal yang dilawan oleh Taiju kali ini bukanlah berandalan biasa, melainkan dua orang berandalan terkuat di Jepang yang pernah menguasai wilayah Kanto bagian barat dan juga wilayah Kanto bagian timur. Namun di sisi lain, Takemichi yang ada di hadapannya pun terlihat sangat khawatir dengan kondisi dari Taiju Shiba. Di momen ini Takemichi pun berkata, "Gawat, sepertinya aku harus ikut membantu Taiju dalam pertempuran kali ini sebelum pergi ke tempat Maiki. Mana mungkin aku membiarkan Taiju terus-menerus diajar oleh pasangan duo legendaris ini." Tapi sayangnya belum sempat Takemichi melangkahkan kakinya, Taiju sudah lebih dulu berteriak ke arah Takemichi. "Tidak Takemichi! Lawan yang harus kau hadapi saat ini adalah Sano Manjiro. Serahkan saja dua orang tua ini kepadaku. Aku tidak akan membiarkan mereka berdua mengganggumu." Mendengar semua ucapan Taiju tersebut, Takemichi pun seketika langsung membulatkan tekadnya dan pergi meninggalkan Taiju untuk menuju tempat di mana Sano Manjiro berada. Hal yang sama pun diperlihatkan oleh Koko dan Inui, di mana pada momen ini Koko dan Inui terlihat sangat khawatir kepada Taiju. Dengan suara lantang, Inui pun berteriak ke arah Taiju, "Hati-hati Taiju, kami berdua pun tidak mampu mengatasi serangan combo mematikan mereka." Koko yang ada di sebelahnya pun menambahkan semua kalimat Inui barusan. "Sial, apakah seorang Taiju juga tidak mampu menandingi kekuatan dua orang legenda itu?" Scene pun kembali berpindah. Setelah pingsan selama lebih dari 3 bulan, akhirnya kini kita kembali diperlihatkan sosok dari Kawaragi Senju yang pada akhirnya mampu bangkit satu kali lagi.
Walaupun kepalanya masih dipenuhi darah akibat hantaman benda tumpul, namun sepertinya Senju masih mampu terus melanjutkan pertarungannya demi membantu Takemichi untuk memenangkan pertempurannya melawan geng Kantomanji. Di momen ini Senju pun langsung bergegas pergi menuju lokasi musuhnya yang terdekat, yaitu lokasi dari Wakasa dan juga Benkei. Sementara itu hal menarik kembali terjadi pada pertempuran kali ini. Meskipun pada awal chapter, Taiju sempat terpojok dengan semua combo serangan beruntun yang dilancarkan oleh Waka dan Benkei tanpa henti. Namun pada akhirnya Taiju pun mampu terus bertahan dan mencoba untuk kembali membalikan keadaan. Pada panel ini Waka dan Benkei pun sebenarnya sudah terlihat cukup kelelahan. Oleh karena itu, kali ini mereka berdua pun kembali merubah gaya bertarungnya. Dari yang awalnya hanya asal pukul dan juga tendang saja, menjadi jauh lebih serius dari sebelumnya. Di momen ini, Wakasa menggunakan kuda-kuda dasar bela diri karate dengan cara mengangkat kedua tangannya. Sedangkan Benkei menggunakan kuda-kuda rendah. Dia pun sudah siap untuk kembali menghantam tubuh Taiju dengan bantuan dorongan tenaga dari kakinya. Melihat semua hal itu, Senju yang ada di dekat Koko dan Inui pun mulai berteriak ke arah Taiju dengan niat untuk memperingatinya. Hati-hati Taiju, Wakasa dan Benkei akan menggunakan teknik Saka Otoshi untuk mengalahkanmu. Tidak hanya sampai di situ, Senju pun kembali melanjutkan perkataannya. Aku pernah melihat teknik yang akan digunakan oleh kedua orang itu saat berada di gym, di mana Wakasa akan mengalihkan perhatian musuhnya dengan kecepatannya. Sementara Benkei akan menggunakan semua kekuatannya untuk membanting lehermu ke arah belakang. Kombinasi serangan itu sangat berbahaya. Jika serangan itu digunakan tanpa menggunakan matras di bawahnya, maka kau akan langsung terbunuh seketika. Menyadari bahwa mentornya akan menggunakan teknik serangan rahasianya, Senju pun kembali mencoba menghentikan keduanya dan memintanya untuk menyudahi pertarungan sia-sia ini. Dengan suara lantang, Senju pun berkata, "Aku tahu kalian jauh lebih kuat dari kami, jadi kalian berdua tidak perlu berbuat sejauh itu." Mendengar semua ucapan Senju tersebut, Waka dan Benkei pun sama sekali tidak memperdulikannya. Di momen ini mereka berdua pun sudah membulatkan tekadnya untuk membunuh Taiju Shiba. Tapi lagi-lagi hal mengejutkan kembali terjadi di sini. Setelah mendengar semua ucapan Senju barusan, Taiju pun akhirnya menyadari sesuatu, yaitu dirinya tidak perlu repot-repot memikirkan tentang bagaimana caranya menghindari serangan mematikan yang akan dilancarkan oleh Waka dan Benkei. Karena sekeras apapun dia mencoba, Taiju tidak akan pernah bisa menang melawan kecepatan dari Waka dan juga Benkei. Oleh karena itu, kali ini Taiju pun mulai melonggarkan pertahanannya dan berfokus pada satu hal yang sangat dia kuasai, yaitu dengan mengandalkan kekuatan monster yang dimiliki oleh keluarga Shiba. Melihat Taiju yang sudah mulai pasrah, Waka dan Benkei pun langsung berlari bersamaan ke arah Taiju Shiba dengan kecepatan penuhnya. Namun sayangnya kali ini mereka berdua harus kecewa. Karena pada panel ini, Taiju justru berhasil menangkap dan juga menggenggam kepala dari Waka dan Benkei dengan menggunakan kedua tangannya. Dengan penuh emosi, Taiju pun berkata, "Hah, kali ini semuanya sudah berakhir. Jika aku menangkap kalian berdua sekaligus, maka tidak ada lagi yang bisa kalian berdua lakukan." Menariknya, meskipun di momen ini Wakasa dan Benkei sempat mencoba untuk melepaskan diri dari cengkeraman Taiju, namun nyatanya mereka berdua tidak mampu menandingi kekuatan sejati dari seorang raksasa seperti Taiju. Tidak hanya sampai di situ, Taiju pun kembali melanjutkan perkataannya. "Jadi selama aku belum datang, kalian sudah puas ya bermain-main dan juga menyiksa pasangan anjing dan kucing milikku." Sambil memasang wajah bengisnya, Taiju pun berkata kepada mereka berdua, "Era berandalan kalian sudah berakhir sampai di sini." Di momen selanjutnya, tanpa basa-basi, Taiju pun langsung membanting kepala kedua orang itu dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Akibatnya, Waka dan Benkei pun langsung tersungkur ke tanah hingga tidak mampu bangkit kembali. Wow, brutal banget bukan? Pada akhir pertarungan ini, Taiju pun kembali mengatakan sesuatu. "Aku serahkan sisanya kepadamu, Takemichi. Sekarang giliranmu mengalahkan Sano Manjiro." Oh iya, di momen akhirnya, Taiju pun kembali menunjukkan rasa kepeduliannya kepada kedua orang sahabatnya. Taiju pun bahkan memiliki panggilan khusus bagi Koko dan Inui, yaitu Neko alias kucing bagi Kokonoi dan Inu alias anjing bagi Inui. Itulah gambaran dari Koko dan Inui yang dilihat dari mata Taiju Shiba. Pada panel selanjutnya, kita pun kembali diperlihatkan perubahan ekspresi yang ditunjukkan oleh Kawaragi Senju. Dengan penuh rasa kagum, dia pun berkata, "Wow, luar biasa sekali." Sebenarnya hal tersebut sangatlah wajar.
Mengingat Taiju sudah memutuskan untuk pensiun lebih dulu dan keluar dari dunia berandalan setelah dikalahkan oleh Takemichi dan Maiki pada waktu 2 tahun yang lalu. Atau simpelnya, Taiju tidak terlibat di dalam perang sipil atau Sengoku period antara seluruh geng berandalan yang ada di Tokyo. Maka kemungkinan besar Senju tidak mengenal atau mungkin tidak tahu bahwa di luar sana masih ada satu monster lagi yang mampu menandingi kekuatan dari kedua mentornya tersebut bahkan sampai mengalahkannya. Scene pun kembali berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, Takemichi pun pada akhirnya berhasil sampai ke tempat di mana Sano Majiro berada. Pada panel ini, dengan penuh rasa percaya diri, Takemichi pun tanpa basa-basi langsung menantang bertarung Maiki. "Woi Maiki, cepat turunlah kau!" Mendengar tantangan dari Takemichi, Maiki pun akhirnya langsung turun dan datang menghampiri Takemichi. Dengan wajah datarnya, Maiki pun berkata, "Hah, jadi pada akhirnya inilah yang akan terjadi." Dan dengan ini, pertarungan terakhir dari manga Bakugan Tokyo Revengers pun sudah ditentukan, yaitu pertarungan 1 lawan 1 antara presiden dari geng Toman generasi pertama melawan presiden dari geng Toman generasi kedua. Atau sederhananya, pertarungan ini adalah pertarungan antara 2 orang yang memiliki julukan yang tidak pernah terkalahkan. Menarik banget bukan? Sayangnya chapter 260 harus berakhir sampai di sini dengan ending yang sangat menggantung. Tepat ketika pertarungan besar sesungguhnya baru saja akan dimulai. Sebenarnya banyak sekali yang menarik yang ingin kami bahas dari chapter terbaru ini. Salah satunya adalah apa fungsi dari karakter Shinichiro Sano. Kenapa Shinichiro Sano perlu dimunculkan di dalam manga ini jika tidak memiliki peran penting terhadap akhir ceritanya? Karena seperti yang kita ketahui, penyebab munculnya Dark Impulsivity dari Maiki bukanlah kematian kakaknya, melainkan hal kelam lain yang bahkan sampai sekarang belum pernah dimunculkan langsung di dalam manga ini. Tentu saja sebuah pertanyaan singkat tersebut membuat kita menjadi semakin penasaran. Dalam pertarungan antara Taiju melawan Waka dan Benkei alias Black Dragons melawan geng Black Dragons, semestinya ada sosok dari Shinichiro yang disinggung atau malah dimunculkan dalam ingatan masa lalu mereka. Namun nyatanya sampai Taiju berhasil mengalahkan Wakasa dan juga Benkei, Shinichiro Sano sama sekali tidak pernah terlihat lagi di dalam cerita ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Sebenarnya apakah peran Shinichiro Sano dalam manga Bakugan ini? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Bakugan. やれやれだわ。